Halo, akan kuceritakan sebuah kisah raksasa yang sangat pintar. Tapi lebih pintar lagi keluarga Timun Mas. Akankah raksasa ini berhasil melahap Timun Mas? Kita tidak tahu. Maka akan kuceritakan kisah mereka. Pada suatu hari, setelah 18 tahun berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik. Nah, saat inilah raksasa akan menuai janjinya untuk melahap Timun Mas. Kira-kira apakah raksasa tersebut berhasil? Kita saksikan cerita mereka. Sudah besar ya kamu, Timun Mas. Mungkin enak ya buat aku makan siang nanti. Tak akan kubiarkan kalian mengambil putriku. Kau harus melewati kami berdua terlebih dahulu. Emang bisa apa kalian? Kalian makhluk kecil, lemah. Udah minggir sana. Ibu, Timun Mas, kalian ingatkan sama kita. Bergegas ke rumah dan cepat. Aku akan hadangi mereka. Ibu, Timun Mas, cepat lari ke arah hutan yang banyak airnya. Lalu kita apabila tidak sanggup lagi, lemparkan beras kepada mereka. Aduh Bu, bentar Bu, akan ngelakuin Bu. Bisa nggak sih kita pakai senjatanya aja? Tenang nak, kita akan meminta para dayang untuk membantu kita. Dayang itu apa Bu? Jadi nanti ibu akan melemparkan ini ke raksasa dan para dayang itu akan muncul. Oke, iya Bu. Hei raksasa, kalian tidak akan bisa melewati lintangan ini sebelum kalian menentukan persamaan untuk shell momentum balance untuk aliran steady. Wah, gimana ini kita terus kepleset, bos? Sepertinya aliran shell momentum di kawasan ini tidak dalam keadaan steady. Berarti persamaannya ini harus sama dengan 0 agar aliran steady dan kita bisa lewat. Kan nggak pleset ya? Bener kali. Nah, tapi tenang, prajurit-prajuritku. Aku juga sudah mempersiapkan soal ini. Jadi rumusnya kayak gini nih, prajurit-prajurit kemudian kita ya. Kau dayang-dayang juga dengarkan nih jawabanku. Rumusnya tuh kayak gini. Supaya hasilnya 0, maka rate dari momentum yang masuk berdasarkan proses konvektif harus tambahkan tadi itu ya. Jadi plus itu. Lalu dikurangi dengan rate dari momentum yang keluar dari hasil konvektif juga. Udah gitu ditambahin lagi nih dari rate momentum yang masuk tapi dari molecular transfer. Udah gitu dikeluarin juga nih di minus lagi pakai rate momentum yang keluar tapi dari molecular transfer. Udah gitu semuanya ya, udah kita totalin semua tuh udah dapat. Kita tambahin lagi dari gravitasi yang bereaksi di dalam sistemnya. Semua itu ditambahkan, udah hasilnya 0. Nah gimana nih? Coba, kamu coba ke depan. Bersanda. Udah bisa, bos. Mantap, bos. Nah itulah, hebat kalian. Aku tidak menyangka kalian sepintar ini. Maaf Timun Mas, aku gagal. Idih ngeremehin, tapi iya sih, kasihan. Udah deh, izin lewat ya. Sorry ribet nih. Maaf. Misi mah. Ya, Mbak, sorry. Hei raksasa dan prajurit, kau harus mengalahkan aku untuk melewati tantangan ini. Seorang dayang-dayang berani melawan kami. Kau pikir kamu siapa? Ada suatu aliran yang mengalir dalam suatu plat sehingga membentuk suatu ketebalan. Pertanyaanku kepada kalian raksasa dan prajurit, sebutkan 5 profil film yang ada dalam suatu plat. Nah, gampang banget gak sih jawabannya? Cetek. Syukur gini nih, prajurit-prajuritku. Aku udah nyiapin satu kertas ajaib. Buka dulu. Kertas ajaib tuh. Kertas ajaib, men. Bisa dibukanya, bro? Benar. Jadi aku tahu 2 komponen di volume film ini. Yang pertama ada Vmax dan kedua ada V-average. Dan bagaimana yang lain prajurit-prajuritku? Kalau aku, bos,
aku udah belajar sebelum kesini. Sehingga aku tahu salah satu komponennya, yaitu adalah mass flow rate. Lalu bagaimana prajuritku satu lagi? Terakhir, aku juga punya kertas ajaib. Komponen terakhir itu, setelah ini kita bisa langsung kejar lagi Timur Mas. Komponen terakhir itu adalah gaya dan juga ketebalan film. Pintar sekali kalian. Silakan ke tahap selanjutnya. Hei raksasa, lewati dulu pipa ini sebelum kamu mengambil putriku. Cuma disuruh lewat, itu sih gampang. Tapi tidak semudah itu. Kalian harus melewati satu syarat ini. Apaan tuh? Wah, itu mah gampang. Jelasin bos. Wah, kok aku yang harus jelasin? Prajuritku gimana sih nih? Tapi nggak apa, tenang. Gampang itu mah. Cetek. Jadi caranya kayak gini nih, teman-temanku semua ya, prajurit-prajuritku ini. Ini kita harus tahu dulu perbedaan tekanannya gimana. Udah gitu kita kalikan dengan apa? Ada yang punya ide nggak? Coba perbedaan tekanan. Terus dikalikan dengan gimana sih? Radius gak sih? Betul, Oh. radius yang dikuadratkan. Udah gitu, dibagi lagi nih. Kita pakai konstanta 4. Dikalikan viskositasnya. Udah gitu dikalikan juga dengan panjang pipanya. Itu doang. Memang Susah mantap banget. bos kita ini. Aduh. Boleh juga. Baiklah, kalian boleh melewati pipa ini. Aku akui kalian keren raksasa. Setelah mempelajari tentang pipa silinder sebelumnya, apa kalian pernah membayangkan bagaimana jika pipa tersebut memiliki cincin di dalamnya? Itu aja? Ya pastilah aku tahu. Oke, jawablah pertanyaanku. Bagaimana caranya menghitung momentum flux distribution dan velocity distribution dari anulus tersebut? Tapi buat aku itu agak susah sih. Tapi buat bosku ini 10 detik juga beres. Ayo bos. Maaf ya sebelumnya. Aku agak kecewa yang ngebawa kalian kenapa menjawab terus ya. Tapi nggak apa-apa. Gampang. Karena gini prajurit-prajuritku. Minimal maksimal. Nyapin bos. Kertas nih, kertas ajaib bos. Jadi tuh gini. Cara kita nyari momentum flux dan juga velocity distribution di dalam cincin anulus tuh kayak gini. Bisa dilihat nih, dayang-dayang nih, nih, lo lihat tuh, gampang. Gitu aja nggak bisa, Kau sangat pintar raksasa, tapi aku juga mau menguji prajurit-prajuritmu. Nah, setelah mengetahui kedua nilai tersebut, apa sih parameter yang bisa dihitung menggunakan kedua nilai tersebut? Kecepatan maksimal, kecepatan rata, lalu Terakhir, itu adalah laju aliran massa dan gaya yang dihasilkan fluida di permukaan. Beres. Ternyata kalian semua pintar ya. Oke, kalian bisa melanjutkan ke tantangan berikutnya. Hei raksasa, jangan harap kau bisa mengambil putriku. Hah, nggak bisa lewat? Yakin dia? Kamu yang lemah gitu melawan kami? Udahlah cepat sini kasih tahu challenge-nya. Biar kamu jawab. Sejauh ini kita telah mempertimbangkan dan juga membahas mengenai aliran fluida, mengenai batasan cair, gas, dan juga padat dan gas. Kali ini aku akan menantang kamu untuk mengenai aliran fluida dengan batasan cair dan juga cair. Perhatikan gambar berikut. Ditemukan, terdapat dua zat cair yang tidak dapat bercampur dan tidak dapat dimampatkan mengalir dengan alat zat secara horizontal. Laju aliran fluida diatur sedemikian rupa sehingga celah tersebut terisi setengahnya dengan fluida satu, yaitu lebih padat, dan setengah lagi yaitu berisi dengan fluida yang kurang padat. Fluida mengalir cukup lambat sehingga tidak terjadi ketidakstabilan. Tantanganku adalah bagaimana cara mencari distribusi momentum flux dari fluida ini. Cuma itu pertanyaannya. Itu mah gampang buat kita. Udah deh, karena ini pasti gampang banget lah ya. Kalau gitu aku minta bantuan ini nih. Prajuritku Azhar, jawab. nggak salah nyuruh bos.
Ini gampang banget. Aku udah nyatet persamaan itu di kertas ajaib yang aku buat sendiri. Nah, jadi dengan kertas ajaib ini kita bisa mencari flux momentum dan profil velocity yang kamu berikan. Udah gampang ya nih. Gimana? Udah bener kan? Udahlah kita lewat. Hai raksasa dan para prajurit, memang benar kalian sudah menjawab semua permasalahan aliran viskositas dengan benar. Tapi, Iya dong. Ya minimal maksimal datang ke kelas, bos. Dengerin dosen, bos. Senggol dong. jangan sombong seperti itu. Aku tidak akan merelakan putriku diambil oleh raksasa kasar sepertimu. Memang benar sih, kamu sudah melewati semua upaya dan bantuan Dayang. Tetapi aku yakin, kalau kau tidak akan melewati rintanganku, kau harus menjawab soal tentang aliran air di sekitar bola. Apabila sebuah bola memiliki air besar sebesar 5 mm, air kecil sebesar 3 mm, dan kecepatan konstan sebesar 0,5 meter per second, dengan sudut sebesar 60 derajat, berapakah VR yang diinginkan? Hah, ngelawak ini bapak prajurit-prajuritku. Gitu aja gampang banget gak sih? Aku tuh yakin kalian tuh bisa jawab kalau misalnya pas lagi tidur pun bisa jawab. Gimana? Jawab. Ini pertanyaan mudah sekali. Aku biarkan prajurit yang lain yang mau jawab pertanyaan mudah ini. Lah, Bos, kaju aja bos yang jawab bos. Bos, saya juga ini kurang tahu. beneran kalian tahu nggak? Maaf bos, enggak bos. Karena kalian, kita nggak bisa lewat ini gimana? Aku juga malu. Tahu nggak? Udah sombong-sombongin kalian nih. Gimana sih? Bos. Sudah kuduga kalian tidak akan bisa melewati rintanganku. Benar sih, memang ini adalah soal yang cukup mudah, asalkan kalian mengetahui rumusnya itu apa. Dengan rumus seperti ini, kalian akan tahu bahwa jawaban yang didapatkan itu 0,2037 meter per second. Dengan kalian tersangkut di tengah jalan, aku tidak akan membiarkan kalian mengambil putriku. Gara-gara kalian, kita nggak bisa lewat. Tapi ya udah, Pak. Mungkin sekarang kami nggak bisa lewat. Tapi jangan tenang-tenang kalian. Tenang aja. Kita bakal kembali. Ayo prajurit itu, balik ya Pak. Kalian sudah lihat kan? Raksasanya memang pintar. Tapi mereka kalah karena keluarga Timun Mas yang lebih pintar. Tapi yang paling pintar daripada keluarga Timun Mas ada satu orang, yaitu aku.